Nah, siapa yang bilang cowok? Lihat itu rambutnya panjang. Sok tahu kau, boy. Itu rambutnya panjang, boy. Boy, agak lain kau, boy. Itu. Ya, inilah misteri sandal pink ya, teman-teman ya. Inilah misteri sandal pinknya ya. Kenapa saya harus bertahan di sini untuk apa? Saya menyerahkan hidup saya untuk penginjilan, untuk Tuhan. Cuma hal-hal kayak gitu tuh kalian nggak ngerti. Kalian ngerti Allah Bu Sofi, wow. Ya, kita nggak cerita aja gitu. Tapi kalau saya nangis-nangis ya percuma di depan nanti. Perempuan-perempuan itu ya sembarang menafsir katanya. Saya menyerahkan hidup saya, melepaskan harta benda saya yang ada di Indonesia. Ini sedang saya dalam proses, ya, untuk kita saya tarik semua ke Amerika. Emangnya gampang datang ke Amerika dengan membawa hanya sekoper? Nggak gampang, teman-teman. Itu sama seperti Abraham yang disuruh pergi ke tanah yang dia tidak tahu. Betul? Betul. Tapi apa yang di dalam diri saya nggak bisa mengingkari panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Di dalam dunia apologet. Itu saya tidak bisa melawan itu. Sama seperti Bang Edis, dia punya passion. Tapi keluarganya apakah mendukung? Nah, itu kan tanda tanya. Karena kan nggak tahu perjuangan Bang Edis di sini seperti apa. Karena itu dia perlu saya ke Amerika. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC ini, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Edis tipu teman-temannya menyimpan sebuah sandal yang berwarna pink, teman-teman, yang sampai detik ini masih menjadi misteri milik siapa. Edis tipu sendiri tidak mau mengungkap siapa sosok di balik sandal pink tersebut. Nggak mau dia untuk sampaikan bahwa sandal pink ini adalah milik si A, si B, si C ya. Tetapi banyak sekali para header-header Edis yang coba membela. Coba membela dengan mengatakan, oh itu sandal istrinya, kan begitu. Sehingga terjadi kontradiksi nih antara pernyataan header satu sama header yang satunya lagi. Baru-baru ini, Yuli teman-teman sebagai Panglima Header angkat suara. Angkat bicara dengan mengatakan bahwa itu adalah milik istri Edis karena ada bukti video ya saat Edis lagi live dia sedang bersama seorang perempuan. Itu bisa dilihat dari siluet bayangannya, teman-teman. Jadi Edis memang tidak tampilkan perempuan tersebut, tapi saat mereka sedang menyeberang jalan mau pulang ke rumah, tampak di bayangan ada dua orang. Yang satu adalah bayangan wanita, dan yang satu lagi adalah Edis. Yang jadi pertanyaan, apakah bayangan tersebutlah sosok di balik sandal berwarna pink tersebut? Ini yang teman-teman harus tahu ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari tinggi badan, ternyata pemilik
ataupun sosok bayangan tersebut tinggi badannya kurang lebih imbang dengan Edis Tipu. Jadi kurang lebih ya mirip-mirip tinggi badannya, tinggi badan orang Asia Tenggara. Ya, Asia Tenggara teman-teman. Terus yang kedua, kita bisa lihat tidak ada penampakan anak-anak. Padahal Edis sedang main ke taman yang ada di dekat rumahnya. Kalau yang namanya seorang bapak, ya pastilah kalau main ke taman yang diajak itu anak. Yang diajak itu anak, teman-teman. Tapi dalam hal ini, Edis Tipu tidak membawa anaknya main ke taman. Cuman berdua dengan perempuan tersebut. Oke? Terus yang ketiga, pernyataan Yuli kontradiksi dengan pernyataan Sofiatul. Sofiatul minggu lalu mengatakan bahwa Edis itu harus menanggung salib. Yaitu harus meninggalkan Indonesia dan meninggalkan keluarga. Karena keluarga Edis, anak dan istrinya tidak mau ikut Edis jadi pelarian di Amerika. Tidak mau, teman-teman. Itulah salib yang ditanggung Edis menurut Sofiatul. Sama seperti yang dia tanggung. Harus meninggalkan keluarga. Jadi dua orang yang bernasib serupa ya. Yang punya visi misi yang sama, yaitu ingin menghujat Islam, ingin merendahkan Islam, dan ingin memurtadkan orang Indonesia, serta membuat chaos Indonesia. Jadi dua orang bernasib sama, dengan visi misi yang sama, bertemu, bergabung di Amerika. Itulah kenapa Sofiatul bisa sangat cocok dengan Edis. Terlepas dari pemahaman yang mungkin ada sedikit perbedaan, di mana Edis meyakini bahwa babi itu haram, sedangkan Sofiatul adalah pemakan babi. Sofiatul ya, itu tidak terima bahwa poligami diperbolehkan di dalam Bible. Karena kita tahu Sofiatul sering sekali dalam diskusi dengan pihak Muslim menghina yang namanya poligami. Sering sekali ya dia menghina poligami. Jadi sangat tidak mungkin kalau dia setuju dengan pernyataan Edis mengenai poligami itu ada di dalam Bible. Ini teman-teman harus tahu. Nah, jadi Sofiatul sendiri sebagai orang paling dekat dengan Edis lah, mengatakan istrinya nggak ada di Amerika. Oke? Sofiatul itu di Amerika bareng dengan Edis. Sering bareng sama Edis kemana-mana pelayanan ya, yang dia sebut pelayanan, ya, terus ketemu donatur dan sebagainya. Sedangkan Yuli itu herder yang ada di Indonesia, yang secara komunikasi juga cukup intens dengan Edis ya. Sering WA, sering ngobrol dengan Edis. Nah, jadi teman-teman pilih yang mana nih? Percaya Yuli atau percaya Sofiatul? Kalau Yuli, menurut saya ya, yang dia sampaikan itu hanyalah asumsi pribadi. Karena itu tidak berasal dari Edis, kecuali Edis yang ngomong. Pasti Yuli akan bilang, saya sudah tanya sama Edis. Ya, saya tanya sama Bang Edis bilang itu punya istrinya. Udah ya, clear ya gitu kan. Ini kan enggak. Yuli sendiri menebak-nebak dari video saat Edis main ke taman. Dan menurut Polikardus yang lain, Edis selingkuh, teman-teman. Edis selingkuh dari istrinya. Kenapa Edis selingkuh? Karena begitulah ajaran dari Edistarian. Ya, mereka sebutnya Edistarian, kalau saya sebutnya agama herder. Menurut versi dari Polikardus non-Edis, mereka katakan sah Edis selingkuh, kan begitu. Kalau masalah selingkuh, ya kita tahulah, Polikardus memang semua kelakuannya seperti itu, teman-teman. Tukang selingkuh. Cuman yang jadi pertanyaan, selingkuhnya sama siapa, kan gitu. Ini yang membuat orang bertanda tanya. Selingkuhnya sama siapa? Oke, kita dengarkan dulu ya. Oke, teman-teman sudah saksikan ya. Ya, semua orang bertanda tanya ya, siapakah sosok
di balik bayangan tersebut. Dan bagi teman-teman, ya kita akan analisa tipis-tipis ya. Jadi di sini kalian bisa lihat teman-teman, dari bayangannya tampak bahwa sang wanita Yang lucunya di situ menggunakan warna pink kawannya. Saudara putarlah sendiri kalau nggak percaya. Dan juga di sini kawannya, si Yuli ini akan membongkar sendiri simpanan Edis TV itu, yang mana ya kita duga ya itulah pemilik sandal pink itu kawannya. Jadi Domba Suci akan menampilkan sebuah video dulu kawan ya, yang dari Yuli. Nah, kita ini melakukan penelitian kawan ya. Ingat, saya nggak menuduh siapa-siapa, saya melakukan penelitian kawan. Nah, kita lihat dulu ini dari si Yuli. Dengarkan kata-kata dia dengan seksama kawan ya. Dengarkan dan kita akan analisis. Jadi dia itu memang sudah siap baptisan. Tadi Rudi Yohanes yang sampaikan, ngapain lagi Rudi itu, bisa tidur aja nggak Rudi? Rudi ini gangguin Edis TV aja terus. Kenapa ganggu-ganggu Edis TV terus, ha? Bisa nggak yang namanya Rudi Yohanes tuh nggak usah ganggu Edis terus ya? Sampai sandalnya pun kau omongin Rudi. Rudi. Jadi anak ini kawan ya, si Yuli ini, dia perkiraan umurnya belum sampai 30 tahun kawan ya. Tapi ya, dia menyebut Rudi Yohanes yang mana itu lebih tua, sekitar 2 kali lipat umur dia kawan ya. Nah, dengan menyebut nama Rudi. Nah, seolah-olah yang namanya Rudi Yohanes itu adalah sebaya sama dia. Dari sini kita sudah lihat bagaimana etika orang-orang yang katanya apologet padahal ngejar donasi ini memang nggak ada kawan. Dari etika cara ngomongnya memang nggak ada. Ya setidaknya kalau kau bilang lah misalnya Bang Rudi atau Pak Rudi kawan ya, karena itu 2 kali umur kau. Nah si Yuli ini adalah salah satu yang mengidolakan Edis kawan ya. Dan dari statement Yuli ini kita bisa tahu, kita berterima kasih kepada Yuli. Karena apa? Karena dia yang membongkar kawannya simpanan si Edis TV. Sangat jelas, sangat ringkas dan sangat cukup bisa kita analisis kawannya. Bahwa betina yang ada di foto ini kemungkinan. Nah, jadi kemungkinan kawan, saya nggak bilang 100%, saya nggak menuduh, tetapi ini adalah sebuah analisis kawannya, yang mana ini adalah hal yang lumrah kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Saya nggak nuduh dan saya juga nggak tahu, nggak kenal saya sama orang yang di foto ini, yang nenek tante-tante ini kawannya yang ada pakai sandal pink. Saya nggak kenal, saya nggak tahu siapakah dia, karena itu saya cuma dikirimin foto dari USA kawan ya. Kita dengar lagi dari nenek Yuli. Tolong ya teman-teman, yang namanya Rudi itu daripada dia bersibuk-sibuk dengan sandal pinknya Bang Edis, kalian udah tahu sandal pink itu istrinya Bang Edis, jadi jangan ganggu-ganggu. Iri lihat sepatu coklatnya Bang Edis, dasar Rudi. Kau jadikan biji matamu yang kau beri. Sebentar, ada satu ini satu video lucu ya Bang Edis sudah ketahuan sama istrinya. Bang Edis ketawa, kalau nggak bahas Edis ya nggak makan. Tapi gini teman-teman, saya bahas Edis itu tapi saya tetap makan kok teman-teman. Kami diberkati. Jadi ingat kawan ya, catat yang dia bilang si Yuli bahwa itu adalah istri Edis. Ingat kawan ya, itu adalah istri Edis. Catat baik-baik. Nah, saya nggak tahu si Yuli ini mendapatkan informasi dari Edis TV langsung, atau itu hayalan dia, atau itu analisis dia.
Itu adalah 3 kemungkinan yang terjadi kawan ya. Nah, si Yuli mengatakan itu sendal pink adalah sendal istri Edis. Itu adalah sendal istri Edis. Nah, tetapi fakta kawannya, fakta yang ada kawannya, dan ini saya pernah dengar juga dari Edis sendiri bahwa istri dia itu sudah pulang ke Indonesia bersama anaknya. Ya bahwa waktu itu memang istri dan anaknya ada tempat memang ke sana. Nah, itu sudah pulang. Dan kita kan sekali lagi memberikan bukti bahwa Yuli ini kita berterima kasih dia sudah membongkar simpanan Edis TV, diduga simpanan Edis TV itu karena dia menyebut, dia membela Edis TV bahwa itu sandal istri Edis TV. Oke, kita buktikan kawan ya. Kita buktikan, silakan teman-teman buka mata, buka hati, buka telinga. Nah, jadi kita pakai bukti kawannya untuk ngomong, kita pakai bukti bahwa istri Edis TV itu sudah tidak ada di Amerika kawannya. Saya tampilkan sebuah video. Ada masuk rumah, maksudnya itu acara syukuran. Kemarin itu ditargetkan, dijadwalkan tanggal 17 bulan Januari ini, tetapi diundur. Karena mungkin yang datang mungkin ya sekitar, kalau saya perkirakan mungkin ya kurang lebih 150 orang nanti yang datang. Jadi kayaknya harus menyediakan banyak makanan. Bayangin tuh ngasih makan 150 orang kan harus banyak ininya, masaknya gitu. Jadi agak lama, jadi ditunda. Kalau nggak salah sekitar minggu depan. Tangkap Edis penghujat agama Allah. Suruh membuktikan menghujatnya, tiada mampu dan tiada sanggup. Tapi kerjanya suruh tangkap-tangkap. Ada saja ini orang. Ya, kita mau nyebrang ya, sabar. Yuk. Oke. Kita nyebrang. Ini sudah jelas kawan ya. Ini adalah kebohongan yang disebutkan oleh Yuli. Pertama dia bilang itu istri Edis kawan ya. Ingat, dia bilang istri Edis. Kalau ini betul istri Edis, kenapa anak-anaknya nggak ada di sini? Anaknya kawan ya, anaknya kan 2 itu. Kalau ini istri Edis, pada saat dia jogging kawan ya, perhatikan kawan video ini cuma berdua. Tidak ada orang ketiga, orang keempat di sini kawan ya. Kalau ini istri Edis kawan, tentu dia akan jalan-jalan itu, bayangan yang timbul itu 4 kawan. Dan kalian lihatlah dari gaya-gayanya ini rambutnya dikuncir kawan ya. Kalau kita lihat baik-baik ini. Nah, coba buktikan ini istri Edis. Mana? Kenapa anak-anaknya nggak pernah di apa? Ya kita nggak perlu sih yang itu. Tapi ini kan mereka berdua. Sementara Edis sudah punya anak kawan ya. Nah, jadi ini sangat diragukan bahwa ini adalah istrinya Edis yang disebut Yuli. Karena mereka jogging sangat aneh kawan ya. Jogging di sekitar rumah tidak mengajak anak-anak. Anak-anak malah disimpan di rumah. Ini sangat janggal menurut saya. Dan juga sampai detik ini tidak pernah ada konfirmasi dari Edis bahwa siapa wanita itu. Nah, iya, betul bang. Ini laki-laki dan perempuan bang, betul.
Kita nyebrang. Kal- Kalau ini kawannya saya mau jelaskan, kalau apa? Mereka ini betul istrinya Edis, pasti anak-anaknya yang 2 orang diajak kawan. Ini cuma berdua. Teman-teman yang menganalisis, ini cuma berdua. Nah, terus fakta yang mengejutkan juga, kalau ini istri Edis kawan, kenapa sandal anak-anaknya tidak ada di sana, di depan itu? Semua sandal itu ditaruh di luar, itu memang kebiasaan kawan ya. Tapi sandal anak-anak, sepatu anak-anak itu tidak ada. Coba saudara analisis pernyataan Yuli tadi, nah, dan Edis sama sekali tidak pernah mau mengkonfirmasi. Dia cuma bilang, oh itu sandal Rudi Iskariot, istrinya Rudi Iskariot kawan ya. Kita dengarkan. Rugi ini lucu ya. Sintua. Kadang-kadang saya kalau ngelihat Rugi ini lucu ya. Aduh. Aduh, gitu kerjanya dia kan. Udah dibilang sama sendal pink gitu. Makanya datang ke sini, teman-teman datang ke sini main. Sekali-kali jalan-jalan ke rumah. Mau yang laki, mau yang perempuan, datang ke sini. Biar tahu. Biar nggak kerjanya asumsi liar kayak Rudi Iskariot. Pasti itu sandal pink. Sandal pink itu diduga kuat adalah sandalnya Rudi Iskariot, istrinya Rudi Iskariot. Siapakah sandal pink? Ya, sandalnya istrinya Rudi Iskariot. Aduh. Nah, dari sini kita sudah tahu kawan, bahwa untuk mengklarifikasi pun Edis tidak sanggup. Padahal gampang sekali. Kalau misalnya ada tuduhan, oh siapa yang punya sandal pink wanita itu? Siapa yang kau ajak jalan-jalan itu Edis? Gampang, itu istri saya. Itu istri saya. Kenapa? Memang rupanya ada apa? Ini anak-anak saya. Tetapi Edis tidak melakukan itu karena memang itu bukan istri dia kawan. Itu terbukti bukan istri dia. Nah, malah dia berbelit-belit mengatakan apa? Oh itu sandalnya istri Rudi Iskariot. Terlalu bertele-tele kawan. Apa sih susahnya bilang? Atau kau malu akui istrimu sendiri? Malu kau Edis mengakui istrimu sendiri di situ. Iya, ada apa? Kenapa harus kau berkelit bahwa oh itu sandal Rudi Iskariot? Kenapa nggak dibilang saja langsung bahwa oh itu sandal istri saya? Ini anak-anak saya. Kenapa rupanya? Selesai. Kenapa harus ada perpanjang-panjang? Oh ini apa? Makanya netizen terus menggali data dan si Yuli mengatakan itu istrinya. Ini si Yuli sendiri. Ini kawan, saya tampilkan sekali lagi pernyataan Yuli ini. Itu istrinya ini. Ini dari mana dia si siapa? Si Yuli ini tahu itu istrinya? Dari Edis kah? Karena Edis selama ini tidak pernah memberitahu kawannya ke publik. Si Edis nggak pernah memberitahu, tapi si Yuli ini tahu. Ganggu Edis terus, TV terus, ha? Bisa nggak yang namanya Rudi Yohanes tuh nggak usah ganggu Edis terus ya? Sampai sandalnya pun kau omongin Rudi. Rudi. Tolong ya teman-teman, yang namanya Rudi itu daripada dia bersibuk-sibuk dengan sandal pinknya Bang Edis,
Kalian udah tahu Sandal Pink itu istrinya Bang Edis, jadi jangan ganggu-ganggu. Kita masih mempertanyakan kawan ya. Dari mana si Yuli tahu itu sandal istri Edis? Sementara tidak ada satu kata pun disampaikan oleh Edis bahwa itu sandal istrinya. Malah dia bilang itu sandal istri Rudi Iskariot. Yuli kok tahu? Nah, Yuli kok tahu itu sandal istrinya? Nah, tetapi faktanya kawan, kalau itu betul sandal istrinya, video ini kalian lihat ya. Ini video dia waktu jalan-jalan jogging. Ini katanya istrinya. Terus mana anak-anaknya kawan? Mana anak-anaknya yang dia bawa? Masa jogging nggak bawa anak-anak? Anda lah yang berlogika sendiri. Kalau betul ini istrinya kawan ya, seperti dibilang Yuli. Mana anak-anaknya dibawa jogging? Minimal ada bayangannya lah. Gak usah dibilang, oh, gak usah, kita nggak butuh ya mau tahu istri dengan anaknya, nggak perlu. Tapi ini fakta berbicara, mana anak-anaknya di sini, bayangan anak ini cuma berdua, seia sekata kawannya, ranjang sekasur enak-enakan, cuma berdua kawan. Gak mungkin anaknya ditinggalkan, ingat kawannya, gak mungkin anaknya ditinggalkan. Bang Domba, enggak, kita nggak bahas apa, kita menganalisis Bu ya. Ingat kawan ya, kita menganalisis bagaimana kebohongan dia itu sandal pink itu dibongkar sama netizen kawannya, ingat. Nah ini ya, sandal pink itu dibongkar netizen ketika tidak sengaja direkam. Itu kan yang memviralkan itu orang yang kesana bertamu ke rumah Edis. Nah, tapi itu terbongkar, maka Edis pun mencari pembelaan sendiri kawannya. Oh itu sandal istri Rudi Iskariot. Kenapa nggak bilang? Kenapa harus malu mengakui bahwa oh itu sandal istri saya? Emang kenapa? Apa urusannya? Kenapa nggak langsung begitu? Terlalu bertele-tele sampai akhirnya si Yuli yang menjelaskan. Dan juga ingat kawan ya, Edis TV membeli rumah itu harganya tuh cuma 5M. Dia bilang dia keluar kemarin harganya 8M. Nah 3M-nya kemana? Masuk kantong kawan. Lebih banyaklah memberitakan Injil Kerajaan ini melalui media sosial. Itu sebenarnya keinginan kita. Ya, gimana caranya supaya ongkos gratis, nginep di hotel 3 hari? Saya tantang ibu aja lah. Kan ibu pernah buka tantangan. Kita nggak hotel permanen selamanya di sini. Iya, buka tantangan lah saya lah. Ibu bukalah. Kan ongkos gratis, diurusin 3 hari 3 malam. Itu ke saya pernah ingat. Oh enggak, bukan 3 malam ya, selamanya permanen di sini. Kayak saya sama ini loh, saya. Ya, silakan Bu. Saya dan Bang Edis itu bukan cuma nginep, kami itu menyerahkan hidup kami untuk Tuhan. Kami ke Amerika itu bukan kehendak kami. Bang Edis itu bukan orang yang nggak punya kerjaan. Ya. Jadi ada salah satu YouTube Domba Suci yang mengatakan uang 8M itu donasi. Donasi itu enggak bisa buat DP-nya, aja masih kurang teman-teman, saya kasih tahu Anda. Semua itu hartanya Bang Edis sendiri. Kok kalian tuh bisa dengan jahatnya menuduh Bang Edis beli uang tuh semuanya dari duit donasi itu? Kalian tuh mikir. Aduh Tuhan, kadang-kadang tapi ya saya cuma mau ngomong begini karena ya tuduhan-tuduhan yang tidak benar ya, dan saya kasihan juga dengan beliau gitu ya. Cuma kalian ini kan kadang-kadang hal yang di dapur ini saya sebenarnya nggak mau buka sih. Ya, bagaimana perjuangan beliau gitu ya, bagaimana apa. Cuman kadang-kadang memang kalian ini cuma melihat Bang Edis beli rumah. Lah beli rumah duit-duitnya dia sendiri itu. Ya, banyak yang dia jual, teman-teman. Cuma kan kalian ngerti enak ya, Bang Edis dapat paus, dapat topi. Lah memang topi sama paus bisa buat beli rumah. Aduh. Oke lah. Buat itu buat gratis saya dalam itu loh mungkin bisa di Amerika. Kenapa saya harus bertahan di sini untuk apa?
Saya menyerahkan hidup saya untuk penginjilan, untuk Tuhan. Cuma hal-hal kayak gitu tuh kalian nggak ngerti. Kalian ngerti Allah Bu Sofi, wow. Ya, kita nggak cerita aja gitu. Tapi kalau saya nangis-nangis, percuma di depan nanti. Perempuan-perempuan itu ya sembarang menafsir katanya. Saya menyerahkan hidup saya, melepaskan harta benda saya yang ada di Indonesia. Ini sedang saya dalam proses, ya, untuk kita saya tarik semua ke Amerika. Emangnya gampang datang ke Amerika dengan membawa hanya sekoper? Nggak gampang, teman-teman. Itu sama seperti Abraham yang disuruh pergi ke tanah yang dia tidak tahu. Betul? Betul. Tapi apa yang di dalam diri saya nggak bisa mengingkari panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Di dalam dunia apologet. Itu saya tidak bisa melawan itu. Sama seperti Bang Edis, dia punya passion. Tapi keluarganya apakah mendukung? Nah, itu kan tanda tanya. Karena kan nggak tahu perjuangan Bang Edis di sini seperti apa. Karena itu dia perlu Batal deh saya ke Amerika. Bu, Hah? batal lah ke Amerika kalau engkau sendiri. Ya, itu teman-teman yang di bawah ya. Itu Bu Sophie ya, nggak gampang teman-teman, apalagi kalau bukan panggilan. Dikit-dikit jadi apologet, dikit-dikit jadi apologet. Hari dan sebagainya gitu kan. Apalagi orang tuanya baru pulang, pasti disambut. Ini kan. Terus yang kedua, kalau itunya istri Edis, ya, kenapa tidak ada suara, tidak ada omongan sedikit pun? Oh, jangan, nanti ketahuan istri Edis, nanti diserang sama orang-orang gitu kan. Nah, ini yang teman-teman harus tahu ya. Kalau Edis beralasan dia nggak mau tampilkan istrinya, takut nanti istrinya dibawa-bawa, ya itu mungkin make sense. Karena kalau Oten, itu nggak akan segan-segan bawa istri dan anak. Mereka nggak segan-segan, beda dengan Muslim ya. Kalian sudah dengar dari kesaksian Rudi Iskariot, bagaimana adab dari pihak Muslim. Begitu juga dengan kesaksian Sarah Ibun ya, istri Saifuddin, yang mengatakan saat Saifuddin melakukan penghujatan, istrinya itu diperlakukan dengan sangat baik. Sarah Ayu diperlakukan dengan baik. Begitu juga dengan istri Rudi Iskariot. Nggak pernah Muslim mau menyentuh istri dan juga anaknya. Nggak ada. Yang biadab itu Oten. Kalau Oten itu nggak segan-segan ya, keluarga pun ditarik-tarik. Itu biadabnya Oten. Dan Rudi Iskariot sendiri itu juga sama. Saat 2011 dia bermasalah dengan pihak Muslim, Muslim sama sekali tidak menyentuh istri dan anaknya. Tapi saat dia bermasalah dengan saya, mama saya dia tarik-tarik teman-teman. Mama saya ya yang sudah tua itu ditarik-tarik sama dia. Memang bejat sekali manusia-manusia ini ya. Tapi kalau kebejatan Oten saya rasa nggak perlu dijelaskan lagi, kalian tahu sendirilah bagaimana jahatnya mereka. Cuman yang jadi tanda tanya, ini suara pun tidak diperdengarkan. Kalau memang wajah nggak mau ditampilkan, foto jangan sampai ketahuan. Minimal suara gitu kan. Minimal suara. Ini nggak sih perempuan disuruh diam. Ya, perempuan tidak diperbolehkan ngomong supaya netizen tidak dengar. Yang jadi pertanyaan kalau istrinya Edis, pasti kan ada nanya, pulang ya? Ataupun ngomong makan apa nanti gitu kan. Oh nyebrang, hati-hati gitu. Yang namanya istri pasti ada sedikit-dikit suaranya muncul. Coba lihat, Herdi ya. Itu dalam diskusi istrinya kadang-kadang marah. Saat istrinya marah, masuk itu suara. Begitu juga dengan yang lain. Sering kita terdengar suara pasangan kita itu masuk ke dalam live kita, ya, dalam video kita gitu. Walaupun orangnya nggak masuk, tapi suaranya kadang masuk. Tapi yang ini suaranya tidak diperbolehkan masuk. Kenapa? Karena besar kemungkinan suaranya dikenali. Suaranya dikenali oleh para netizen. Betul tidak teman-teman? Kayak contoh ya, misalnya kita tiba-tiba dengar suara Sofiatul, pasti kan kita langsung tahu, oh ini Sofiatul, karena kita familiar dengan suaranya. Sama seperti saya nggak perlu open cam nih, saya ganti nama sekalipun, netizen pasti tandai, oh ini Bang Julius gitu kan, betul nggak? Saya ganti nama apapun, orang akan tanda namanya, terutama yang sudah sering nonton saya. Begitu juga dengan Sofiatul ini, orang tanda suara Sofiatul. Yang jadi pertanyaan, kenapa Sofiatul nggak dikasih ngomong? Apakah takut? Apakah takut nanti Edis
Ya, dipertanyakan kenapa jogging pagi dengan Sofiatul, kenapa main ke taman dengan Sofiatul, kenapa Sofiatul punya sandal ada di situ. Lah kan tinggal bilang, ini kan rumah kumpul kebo, selesai. Kan memang dari awal rumah tersebut dipersiapkan sebagai markas kumpul kebo penghujat Islam. Jadi sambil kumpul kebo, sambil menghujat. Nikmat apa lagi? Kan gitu kan? Nikmat apa lagi yang kalian sanksikan dari si Bilis ini gitu. Bayangkan, udah kumpul kebo, bisa hujat lagi, bisa dapat duit lagi. Komplit paketnya teman-teman. Nikmat sekali kan bagi para Polikardus. Kenikmatan duniawi yang paling luar biasa itu. Dan di sini kalian sudah dengar sendiri ya. Kalian dengar sendiri teman-teman bagaimana Polikardus-Polikardus yang lain menanggapi tentang isu tersebut. Edi sendiri teman-teman memilih diam karena dia tahu kalau dia ngomong, dia jelaskan siapa pemilik sandal pink tersebut, nanti akan dicari lagi. Ya, akan dicari lagi. Apa nih gitu kan? Jadi menurut Edis, daripada dia jawab, nanti orang selidiki apa benar si Fulan atau si siapa punya sandal. Nanti ketahuan lagi gitu. Karena Edis itu sudah belajar. Kebohongan yang ditutupi dengan kebohongan, itu akan menimbulkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Dia sudah punya pengalaman dalam ajaran agamanya. Kebohongan yang ditutupi kebohongan, itu akan menimbulkan banyak sekali kebohongan berikutnya. Dia udah tahu itu. Orang dia sudah berkecimpung di dunia tipu-menipu. Jadi dia tahu betul konsekuensi kalau dia membuat penipuan untuk menutupi sandal pink ini. Nah, inilah ajarannya teman-teman, ya. Ajaran yang ya kita tahu sendirilah. Dan sekali lagi silakan teman-teman berikan tanggapannya. Kalau menurut saya ya itu Sofiatul teman-teman. Itu sandalnya Sofiatul yang memang minggu lalu sudah mengatakan bahwa dia akan tinggal dengan Edis. Dan di mereka juga tidak ada yang namanya ya tidak boleh tinggal serumah cowok dan cewek kan gitu. Nanti Edis tinggal beralasan. Loh ini kan nggak gandengan tangan. Coba lihat di bayangannya. Ada gandengan tangan nggak? Tinggal serumah doang kok. Kenapa tinggal serumah? Karena kami sama-sama Polikardus. Kan gitu. Ini kan rumah Polikardus. Siapapun boleh. Siapapun boleh gitu kan. Yang penting kamu Polikardus, kamu terkenal, kamu jago hujat Islam, kamu akan diterima dengan baik. Bahkan Yusuf Manubulu saja sudah mereka rekrut untuk tinggal di situ. Bareng sama mereka kan gitu. Yusuf Manubulu, cuman Yusuf Manubulu memang belum memberikan jawaban, ya. Tapi nanti Yusuf Manubulu juga akan menghuni rumah tersebut. Sedangkan Bulukus Suntur Saifuddin Ibrahim juga sedang progres. Cuman mungkin Saifuddin agak kesal gitu, karena selama ini nggak dibagi. Selama ini dia temani Edis, tapi malah Edis menjelaskan bahwa kami berbeda. Kalau mau ngasih saya, ya ngasih saya gitu kan. Ini mengecewakan Bulukus Suntur. Dia pikir dia akan keciprat juga. Dia pikir dia akan dapat bagian juga. Toh kalau tinggal di tempatnya Edis, makan juga harus beli sendiri, semua harus beli sendiri. Apa bedanya dengan sekarang dia numpang di rumah jemaatnya? Kemudian kan sekarang numpang, itu juga dia nggak perlu bayar tempat tinggal, nggak perlu bayar listrik kan, cuman bayar makan dia sendiri. Ya apa bedanya dengan dia tinggal tempat Edis? Kalau kondisinya sama wae gitu kan? Sama aja. Oke. Jadi itu aja sih yang mau saya tampilkan, dan sekali lagi kita akan terus mengikuti ya dan menyampaikan berita-berita terbaru seputar dunia diskusi lintas iman ini supaya teman-teman di luar sana tahu bagaimana kebejatan dari para apologet-apologet yang mengaku Kristen ini. Ya, biar kalian tahu. Biar saudara-saudara Kristen kita tercerdaskan, tersadarkan bahwa yang mereka ikuti ini adalah manusia-manusia bejat yang sedang menjual Yesus. Oke? Dan sedikit pengumuman teman-teman, supaya tambah seru kalian nonton, jangan lupa dibeli Maudi madunya ya. Link pembelian sudah ada di deskripsi video. Dan bagi teman-teman, kita juga ada sedikit pengumuman ya. Kemarin saya beli Starlink teman-teman, karena memang di tempat baru ini, kan saya sudah bilang, di 2026 ini kita pindah ke markas baru. Jadi kita buat markas dakwah HMC, di mana di tempat baru ini yang baru masuk cuman IndiHome, belum ada internet lain.
dan ternyata IndiHome-nya cacat ya, cacat sekali teman-teman, nggak bisa dipakai. Sehingga kemarin ada beberapa teman bilang pakai Starlink aja. Kalau ada yang nanya, bang kenapa nggak pakai Bisnet, nggak pakai MyRepublic, nggak pakai yang lain, belum masuk teman-teman. Yang lain, provider yang lain itu kan pakai fiber optik. Fiber optik itu harus izin dari developer kalau komplek. Jadi belum ada. Mereka kabelnya belum masuk sampai ke sini. Yang masuk cuman IndiHome. Ya, jadi jangan ditanya lagi kenapa nggak pakai Bisnet yang lain gitu. Jadi solusinya adalah Starlink. Ada beberapa teman bilang ya sudah kalau nggak mau pakai kabel pakai Starlink gitu. Dan setelah Starlinknya kita beli, tahu apa yang terjadi teman-teman? Rupanya untuk wilayah Jabodetabek ada kena tambahan biaya 8 juta. Ya, ada kena tambahan biaya lonjakan permintaan senilai 8 juta. Silakan kalian search khusus Jabodetabek. Sementara ini kalau mau pasang Starlink itu kena biaya segini. Dan ini sangat nggak adil menurut saya ya. Kita udah beli alatnya, kemarin saya beli 5,8, dari 5,9 diskon jadi 5,8 karena ada kupon. Ya, sedangkan untuk wilayah Bandung, kalian lihat ya, ini untuk wilayah Bandung, kota Bandung, itu standar aja, nggak ada tambahan biaya teman-teman. Ya, untuk wilayah Bandung, wilayah Surabaya, wilayah Medan, nggak ada gitu. Ya, kota besar yang lain nggak ada yang kena biaya, cuman khusus Jabodetabek. Nah, ini membuat saya agak gimana gitu kan. Nah, jadi mau saya jual aja dulu sementara daripada jadi penghuni gudang Starlinknya. Saya beli 5,8, saya jual 5,5. Mana tahu teman-teman ada yang butuh Starlink untuk di daerahnya ya. Kalau untuk daerah lain semua tinggal bayar biaya bulanan. Ya, kalian beli alatnya terus kalian pasang, tinggal bayar biaya bulanan. Nggak ada biaya yang lain. Khusus Jabodetabek yang ada biaya lain. Oke, itu aja sih sedikit pengumuman. Dan bagi teman-teman yang tergerak untuk mendukung perjuangan yang kami lakukan, di markas baru ini masih banyak yang harus kita lengkapi supaya dakwah kita lebih maksimal di 2026 ini ya. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita.